Iya, apa yang cukup nggak apa-apa. Mau saya di kamar kan? Iya, Ya? di kamar. Iya, baca di sini. Iya, salsa sini. Salsanya di sini. Mbak, salsa di sini. Nanti diangkat itu salsa yang thicker. Oke. Iya, iya. What are you doing? Pak, saya mau nonton toilet nggak? Boleh. Hai, selamat siang semuanya. Saya Kak Rose hari ini hadir ke hadapan Anda untuk membuat senang-senang ya di acara Rumpi No Secret. Mwah. Anda bersemangat sekali di pojok sana ya. Terima kasih. Oke, lanjutkan. Kita ke pojokan dulu ya untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Baik, ini dari dunia apa ya ini sebutannya? Dunia nyata kayaknya ya, tapi juga ramai di dunia maya, yaitu tentang Cinta Laura. Oke, saya menyebut Cinta Laura harus dengan benar dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Ada instastory-nya. Jadi gini nih ceritanya nih. Jadi ada sebuah acara berita gitu yang memberitakan tentang deretan influencer yang berpengaruh gitu. Cuman news anchor-nya itu menyebut nama Cinta Laura dengan cara Cinta Laura gitu ya. Lalu ini kemudian dikomentari oleh fans-fansnya Cinta Laura karena tahu beberapa waktu sebelumnya Cinta Laura dalam sebuah wawancara dengan Gofar Hilman pernah bilang bahwa kata-kata naik ojek, becek, gak ada ojek yang sering menjadi jargon ketika ketemu Cinta Laura atau membicarakan Cinta Laura itu menurut dia itu apa ya ofensif dan itu dia menganggap itu sebagai bagian dari bully dan lain sebagainya. Nanti kita lihat wawancaranya ya. Tapi kita lihat dulu ini adalah, aduh nggak kelihatan. Ini postingan Cinta. Ini, dia bilang gini. Cukup kecewa sama pemberitaan baik yang disampaikan dengan cara yang kurang pas. Pemberitaan baik yang disampaikan dengan cara yang kurang pas. Aku harap orang lain gak harus mengalami yang aku alami selama 13 tahun terakhir. We should not normalize. Itu ya, kepotong. Oh, normalize bullying of any kind, kata dia merasa terbully. Oke. Baik, coba sekarang kita, oh ini dia juga instastory Cinta Laura repost presenter yang nyebut nama dia itu. Kita lihat kejadiannya yang dikomentari oleh fans-fansnya Cinta Laura dan juga bahkan Cinta Laura yang berikut ini. Yang kedua ada Cinta Laura, ada Cinta Laura, Cinta Laura, Cinta Laura, Cinta Laura dengan 8 juta followers Instagram saat ini mendapat brand endorsement dari beberapa brand yang cukup besar. Salah satu. Tapi isi beritanya sebenarnya positif kok ya, gitu. Nah, apa akar masalahnya kenapa fansnya Cinta Laura juga ikut membuli presenter berita tersebut adalah karena sebelumnya Cinta Laura pernah cerita di wawancara dengan Gofar tentang perasaannya ketika orang-orang itu selalu mengkait-kaitkannya dia dengan jargon itu yang pernah diucapkan sendiri. Gak ada ojek, becek dan lain sebagainya. Berikut ini. Kita balik soal yang namanya jargon becek nggak ada ojek yang sampai sekarang tuh orang-orang kayak populer banget gitu kan. Becek nggak ada ojek. Itu kan yang membantu popularitas Cinta sampai sekarang. Setuju nggak? Soal jargon itu. Dan kayaknya orang nggak bakal lupa akan itu ya kali ya. I don't find that jargon funny at all. Okay. Dan aku tahu niat Gofar bukan jelek. No. Tapi, Sama sekali nggak. Yeah. It makes me very upset. Oh, sorry. Tapi gue pengen kayak flashback sedikit soal itu dan sampai sekarang entah kenapa jargon itu sangat melekat di Cinta gitu kan. Dan sedikit banyaknya jargon itu yang membantu Cinta dikenal sama orang sampai sekarang. Meskipun dengan cara yang Cinta nggak suka gitu. Bullying. Okay. Itu adalah sebuah bullying yang verbal. Karena pikirin aja. Ini yang kadang-kadang membuat aku agak frustasi ya. Okay. Untuk apa? Dan ini yang orang pikirkan waktu itu. Untuk apa aku masuk ke dalam studio, rekaman, dan bilang kata-kata itu. Why? Why would I do that? Nggak ada alasan untuk aku ngelakuin itu. Cuma kata-kata biasa aja. Karena yang buat jargon itu pun bukan aku. I don't even know who made it. Karena ada orang yang waktu itu ngambil suara aku dari sinetron aku. Tapi mungkin ya itu dimana
aku juga merasakan culture shock sebagai anak kecil waktu itu. Yeah. Kan waktu masih kecil aku di luar negeri. Setelah itu kembali ke Indonesia, masuk dunia entertainment. Mungkin di Indonesia membuat jokes yang bisa dibilang slapstick, nggak apa-apa. Bercanda. Tapi buat aku dari lensa budaya lain, buat aku itu hinaan. Jadi itu Cinta Laura bercerita apa yang dia rasakan waktu itu ketika orang tuh ramai sering menggunakan kata gak ada becek, gak ada ojek gitu. Barangkali kita juga nggak sadar bahwa itu menyakiti hati Cinta Laura. Kalau aku sendiri ya, orang tuh kalau ketemu saya Feni Rose ya kan, apakah benarkah? Kan selalu begitu ya. Walaupun aku sendiri tuh ngerasa aku tuh nggak pernah gitu loh ngomongnya ya. Tapi lama-lama aku dapat duit banyak dari itu sih. Ya kita kadang tidak pernah bisa mengontrol apa yang orang ingat dari kita gitu ya. Kadang kita ingin diingatnya sebagai yang begini, tetapi ya kita nggak bisa mengontrol orang lain harus berpikir apa tentang kita. Tetapi melalui proses saya akhirnya menikmati itu semua, dan yang ada di kepala saya adalah peniruan itu adalah pujian yang paling tulus. Ya, tidak semua orang bisa diingat dengan begitu lekat. Tidak semua orang punya asosiasi yang membuat dia semakin lama dikenal. Mungkin Cinta bertujuan ingin meninggalkan legacy. Legacy itu adalah buat saya sebuah proses. Legacy itu bukan 1 atau 2 pencapaian, tapi proses berkepanjangan dari kehidupan ini, di mana orang bisa belajar dari proses, bukan cuma dari 1 atau 7. Gitu kalau menurut aku loh. Maaf ya Cinta Laura kalau aku juga pernah begitu. Aku sekarang enggak deh. Oke, lanjut kita menuju ke ini ya pembawa acara beritanya itu kemudian dibully sama netizen. Bukan dibully ya. Aku nggak tahu itu istilahnya apa sih, dimarahin mungkin ya. Mungkin bukan dibully ya. Dimarahin sama netizennya. Coba netizen nggak usah marahin deh. Berarti Anda juga bully itu namanya. Kasih tahu baik-baik ya. Oke, mbaknya baca news apa infotainment? Gitu katanya. Lanjut. Berikut halah, bentar lagi juga palingan minta maaf, bilang khilaf atau nggak sengaja, padahal kelihatan niat banget bully sampai diulang-ulang berkali-kali. Susah sih kalau attitude-nya yang nggak ada harapan. Oke. Ya elah, emang kenal sama dia sampai bilang attitude-nya nggak ada. Ini juga bentuk bulian kalau buat saya ya. Kalau mau kasih tahu aja. Cinta tuh nggak suka loh digituin ya. Karena kadang-kadang ya itu don't normalize bulian, saya setuju. Kadang juga kita ngasih tahu juga dengan cara yang agak keras dan gitu deh. Baiklah, saya tidak akan meniru gaya siapa-siapa, saya akan meniru gaya saya sendiri. Langsung saja kita melihat profil Aming berikut ini. Aming Supriyatna Sugandi, komedian sekaligus aktor berusia 40 tahun ini 11 Desember lalu memposting tentang sindiran untuk seseorang yang menyebut dirinya sultan, padahal kelakuannya norak, halu, dan sok kaya hanya demi konten semata setelah sebelumnya pernah menyindir sosialita yang pamer barang-barang mewah di media sosial. Pria yang pernah menikah dengan Evelyn Nadanjani pada Juni 2016 dan bercerai pada Juni 2017 lalu sempat dikabarkan rujuk, namun pisah lagi ini Agustus lalu memposting tulisan yang menyebut tidak ada seorang pun meninggal karena lajang, melainkan banyak yang meninggal karena salah memilih pasangan hidup. Siapakah orang yang Aming sindir memiliki kelakuan norak tapi ngaku sultan? Dan benarkah Evelyn baru-baru ini mengajak Aming membuat konten YouTube bersama? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kami kan udah sering banget datang ke sini ya. Jadi kalau kamu duduk di situ kayaknya biasa banget. Kamu langsung duduk ke kursi istimewa di mana kamu harus menjawab pertanyaan saya dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Baiklah, Aming, fitnah atau fakta? Kalau kamu itu seringkali menyindir hal-hal yang lagi rame, seperti kemarin tentang orang-orang yang sebutannya adalah sultan ini, sultan sana, sultan situ ya. Sebenarnya mah biar ke bawah arus berita aja, alias kamu pansas dari hal-hal seperti itu. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Iya.
Enggak ya? Karena setiap yang gue omongin itu orang harus belajar tentang apa itu yang namanya satir atau sarkasm kan. Sarkasm. Kalau nggak ngerti, alhamdulillah kan kapasitas tiap orang beda. Kalau ngerti, alhamdulillah juga. Ini sindiran halus untuk antara bodoh dan pintar. Coba kita lihat nih postingannya Aming ya. Lucunya banyak banget yang pengen diaku atau ngaku sebagai sultan, putri, raja, atau ratu. Padahal mah tetap aja kelakuan norce, rancu, dan halu. Tapi gak apa-apa lah, namanya kehidupan. Kalau nggak gini nggak seru. Nah, gas lah, neng, apa? Gas lah. Seru tahu, jelata mah jelata aja. Apalah raja tanpa jelata. Nggak akan bisa jadi raja, Pak. Betul. Jadi kalau ada kita, raja juga bukan apa-apa. Paham kan? Your true self because being Someone else is already One-nya nggak ada. Being someone Ini else. apa sih? Kenapa? Ini ada pemicunya, pasti ada pemicunya. Apa, Aming? Enggak ada pemicunya. Kalau misalnya ditanya, Ming kenapa sih lu sering nyinyir, sering julid, dan gue tidak berusaha untuk mengkoreksi opini mereka. Karena yang gue bilang tadi bahwa kapasitas tiap orang beda kan. Nah, tapi kalau orang belajar tentang satir, sarkasm gitu kan orang pasti paham. Tapi kalau ada yang nanya, Ming maksudnya apa? Ya nggak apa-apa, mau A, mau B, mau C, orang mau bebas-bebas aja. Siapa kita menghakimi pilihan hidup seseorang untuk cari uang, untuk cari cuan, ya kan? Segala sesuatu mau dibikin konten mah enggak. Tapi kalau gue, ini lagi zaman susah. Ini lagi zaman makan aja susah. Jadi kalau misalnya gue ngepost, sensitivitasnya, empatinya harus dipakai. Kalau tetap mau pamer gak apa-apa, manusiawi. Tapi tinggal di closest friend atau mutual friend saja. Enggak. Betul. Jadi mau makan, mau jangan pamer, berlebih-lebihan lah, harus imbang ya. betul. Walaupun banyak sultan, ingat sultan Nggak itu kan apa-apa. bukan, kalau sultan itu bukan cuma masalah kekayaan ya, tetapi Iya, juga nggak masalah kebijaksanaan. Betul. Aduh, ya ampun, Wisdomnya aku hari ini tolong. bijaksana banget sih. Ya ampun. Oke, Gitu. takut dibully kayaknya nih. Oke. Iya. Fitnah atau fakta, lanjut, Aming. Kalau kamu curhat tentang lebih baik menjadi lajang daripada salah milih pasangan, itu itu karena kamu sudah mulai bosan ditanya-tanya, Amin kapan nikah lagi? Amin kok masih sendirian aja? Amin sekarang masih siapa pacarnya? Fitnah atau Iya. fakta? Fitnah atau fakta? Jawabannya super fakta. Super fakta. Siapa yang nanya gitu sih? Banyak ya, netizen atau keluarga dekat atau teman-teman nanya? Semua banyak. Kenapa nggak nikah lagi? Ya ngapain sih end up sama orang yang emang bukan nggak cocok ya, nggak akan pernah ada yang cocok, tapi harus adjustment. Namanya pernikahan itu adjustment seumur hidup kan. Tapi kalau ternyata banyak mudaratnya daripada banyak manfaatnya, ngapain dilanjutin gitu kan? Kalau misalnya sebuah pernikahan dianggap ibadah tapi saling menyakiti gitu kan, udah nggak Coba nyaman, di udah nggak apa. postingannya dong. Ya buat apa gitu kan? Postingannya Aming nih, postingannya nggak ada orang yang meninggal karena lajang. Nggak ada, kesepian. Tapi orang meninggal karena salah memilih pasangan. Bagus banget. Nggak ada yang meninggal karena lajang tapi kesepian, iya. Iya, menit. Jika kamu tidak menemukan cinta sejati, kerja keraslah menghasilkan uang dan nikmati kehidupan lajangmu dalam kedamaian. Tidak ada seorang pun mati karena menjadi lajang, tapi banyak yang sudah mati karena memilih bersama Pasangan yang karena salah. bikin stres ya. Waduh. Lanjut, Fitnah atau fakta, Aming? Aduh, dalam banget nih kalau ngobrol sama Aming. Aku jadi bijak nih ikutan Aming. Fitnah atau fakta, kamu tuh sebenarnya mau nasihatin Kalina untuk pikir-pikir dulu, jangan buru-buru menikah sama Vicky. Tapi nggak enak bilangnya, karena kamu sudah terlanjur didapuk menjadi panitia pernikahannya Kalina dan Vicky Prasetyo. Itu jawabannya fit fuck. disebut fitnah, nggak juga emang mau ngomong fitnah karena dia baru nelpon semalam. Jadi emang dia udah bikin prevention, udah bikin pencegahannya dulu. Jadi fit fat ya. Yang mau bilang fitnah yang tapi mana? Yang fakta yang mana? Fitnahnya baru dengernya sekarang ditanya kayak gini, tapi faktanya di nelpon semalam. Oh, udah bikin prevention, pencegahan dulu kan. Pencegahan apa nih maksudnya? Ming nanti jadi panitia aku ya, Februari kita bachelorette sama bachelor party gitu katanya. Dia Itu yang fakta ya. Memang kamu jadi panitia. Dia gercep. Oh, dia kerja. Tapi benar nggak sebenarnya kamu pengen nasihatin Kalina jangan buru-buru lah, baru kenal kenapa udah Februari mau nikah sih gitu. Ya, sebagai teman yang baik pasti kita nasihatin dia, tapi padanya keputusan di tangan dia. Iya, oke. Nobody wants to be lonely, everybody want to be happy. Tapi apapun kita di sini sebagai temennya, who we are to judge gitu kan. Mungkin orang taunya, Kalina ganti mulu pasangan, Kalina bla 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 bla. Benar, gak salah. Tapi ibaratnya istilah Inggrisnya gini loh, we are not walking in the same shoe kan. Kita nggak berjalan di sepatu yang Tolong sama. kasih terjemahannya, tolong kasih terjemahan. Jadi kita tidak berjalan di sepatu yang sama gitu kan. Jadi sepatu kita itu artinya kehidupan yang dijalani. jadi nggak bisa menghakimi lah ya. di compare juga. Ya gitu. didoakan aja yang terbaik gitu Betul. ya. Amin. Fitnah atau fakta? Kamu tuh pernah
diajak bikin konten bareng sama Evelyn, tapi kamu selalu bilang, aduh sibuk, iya, tapi sibuk. Itu sebenarnya alasan karena emang kamu nggak mau aja bikin konten bareng Evelyn lagi. Fitnah atau fakta? Fakta lah. Enggak, karena gini kalau gue tuh Kenapa kurang. sih? Karena gini loh Kak, kalau gue tuh fakta. Kenapa gue sibuk apa? Sibuk menata hati. Emang kalau kelepan sama dia lagi kenapa? Kan namanya masih sayang masih cinta kan susah Kak. Takut ada. Takut baik lagi jadi nggak kelar entah dramanya, capek Kak. Mending kalau misalnya Kalian tuh, jadi kalau dekat ada percikan, tapi kalau kelamaan dekat percikannya makin membara gitu ya. pengen ngebakar langsung. Love hate relationship Kak. Ada beberapa hal prinsip yang bikin kita nggak bisa balik lagi. Dan gak ada yang salah, you go with your own way, so do I gitu kan. Nah kalau nggak ketemu jalan tengahnya ngapain dipaksain, ya udah jangan. Gitu. Baik, oke, ini ada deretan sultan-sultan ya. Kita mau tanya sama kamu, ini ada Raffi Ahmad Sultan Andara. Ya. Syahrini Sultan apa? Duka. Oh, iya. Sultan Bogor. Sultan Bogor. Maya Estianty Sultan apa sih? Pejaten. Oh. Kan alamat-alamat rumahnya gue tahu kan. Nia Ramadhani Sultan Menteng. Menteng. Nikita Mirzani Sultan BSD. Denis nggak ada Sultan. Oh ini bunga apa sih dia? Bunga Sultan. Iya. Penjual bunga Sultan. Sisi sama Prabu Revolusi juga ini ya. Iya. Pasangan Sultan dan ratunya. Iya. Denis Charista Sultan apa? Bunganya bunga Sultan. Bukan, Denis Charista Sultan Gadungan. Dia demen digituin gak apa-apa. Menurut kalian, menurut kamu, Iya. ya, ini yang Sultan, yang cocok disebut Sultan, yang paling cocok banget disebut Sultan itu yang mana? Sultan itu, Kak, yang paling cocok disebut Sultan yang emang if you can divine your quality with your attitude gitu aja. Oh, oke. Ya. Apakah yang berikut ini bisa mendivine, layak disebut Sultan? Bisa karena- divine ya. Jadi your attitude divine your quality. Kita undang salah satu Ya. Sultan-Sultan yang ada di sini. Kita lihat inilah profilnya berikut ini. Yeay. Zizi Sahab, model sekaligus aktris berusia 32 tahun ini memulai karir sejak usia 8 tahun dan pernah merilis album anak-anak di tahun 90-an. Finalis Gadis Sampul 2001 ini pertama kali bertemu dengan Prabu Revolusi, jurnalis dan pembawa acara berita sekaligus duda satu anak berusia 40 tahun di satu program yang sama, berkenalan 1 bulan lalu resmi menikah pada 26 November 2011 setelah 6 bulan berpacaran. Perempuan lulusan S2 seni yang pernah mengikuti lomba lari maraton di Tokyo ini bisa melihat hal gaib karena memiliki keturunan indigo dari sang ibu dan membuat suaminya ikut mengalami hal mistis. Benarkah sejak pacaran, Zizi dan Prabu berjanji akan hemat tidak membeli barang mewah hingga rutin makan di warteg? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah ada pasangan Zizi dan Prabu. Zizi Revolusi ya. Zizi Revolusi Kalau dengar Sahab. kayak gitu masih agak aneh gitu gak sih? Iya, karena emang nggak ada perjanjian dari awal ya, jadi tetap sahab sih. Gitu ya, Pak. Dulu karena pernah bilang, kamu mau nggak jadi Zizi Revolusi, dia ketawa doang. Kamu cuma ketawa aja katanya, Pak. Emang ngerasa aneh aja, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting bareng. Yang penting apa? Yang penting bareng. Yang penting bareng. Dan kebersamaan kalian itu udah 9 tahun ya. Ada postingannya nih ya. Baru 9 anniversary ya. Baru 9 tahun. Baru. Oh, anniversary date. Aku nggak pernah bisa bikin kata-kata romantis yang bikin nangis dan tapi intinya aku bahagia dan bersyukur. Alhamdulillah Allah mudahkan dan lindungi sampai fase ini. Nggak mudah tapi indah katanya gitu. Nggak mudah kan, Kak? Nggak mudah lah. Enggak Iya. dong. Ini kalau Sisi bikin kayak gini, kata-kata kayak gini berarti udah super banget ya. Bener Iya. ya, Prabu? Karena dia Super banget. kamu romantisin juga dia biasanya flat aja gitu ya. Enggak sih, suka juga. Suka juga. Kan love language-nya beda Zizi Iya. sama saya. Oh, love language kamu apa? Aku itu pujian. Pujian. Oh, Kalau Zizi itu present. Oh. Jadi kalau oke. dia butuh, sayanya ada, itu buat dia penting. Oh, dan kalian mengerti ungkapan cinta itu sejak kapan kalian baru paham bahwa ungkapan cinta orang tuh beda-beda? Setelah beberapa tahun menikah pastinya, nggak semulus yang Nggak terlihat kan. Sempat di awal-awal berantem kok kamu gitu karena kamu ngerasa bahasa cintanya beda itu. Banget, awal-awal iya banyak interupsinya, aku nanya, kok nggak sama kayak waktu pacaran? Gitu. Ya kan, tapi ya udah akhirnya ya adjustment itu tadi. Yang nggak yang sama sempet waktu pacaran tuh apa misalnya contohnya? Sebelum pas pacaran apa? Setiap hari mah ada aja yang diromantisin. Ih, kamu cantik, kamu nice. Setelah aku nikah? anterin. Kalau sekarang sih aku nggak bisa anterin, ya udah aku pakai taksi. Bisa begitu. Katanya dia bahasa cintanya pujian loh, masih sering muji nggak? Kalau muji sekarang lebih kayak gini.
Kalau kamu sering baca buku jadi kelihatan pinter dan seksi. Kalau kamu kuliah lagi, aku happy karena kita pinternya sama. Jadi lebih ke hal-hal yang Pakai kalau ya. aduh. Kalau dulu kan fisik banget, kalau sekarang udah Lebih nggak ke terlalu. isi-isi gitu ya. Isi gitu. Kalau Prabu sendiri kalau tahu sisi bahasa cintanya dia apa? Kamu sendiri sempat gitu nggak? Kok aku gitu sih? Ada. Iya, Zizi tuh hadir ya, present. Awalnya saya mikirnya tuh gift. Jadi sempat kita usahain beli hadiah macam-macam gitu ya. Kalau keluar kota misalnya beli sesuatu, itu buat dia dimaknainya biasa aja. Oh, tapi jadi kita bikin kehadiran itu surprise beda. apa gitu, ngasih sesuatu sama Zizi itu ya udah makasih selesai gitu. Besoknya lupa. Tapi kalau dia Kehadiran. lagi butuh dan kitanya ada gitu, nah itu buat dia matter. Buat Spesial Zizi, banget. ya. Berarti apa dong yang pernah Prabu lakukan? Yang menurut kamu itu spesial, kehadiran Prabu di masa-masa apa? Di masa bikin skripsi S1, lagi hamil 4 bulan, dia yang selesaiin skripsinya, nungguin sidang. Oh. Sampai kemarin pas S2 juga tesis, dia yang bantuin. Jadi ada di momen-momen besar dalam hidup aku sih. Abis ini jajan. Saking jarang romantisan jadi Gimana rasanya Pak Prabu ini jarang-jarang dia ngomong gini atau pernah? Momen-momen tertentu biasanya. Momen-momen ya. tertentu. Dan kalian berdua sekarang juga rajin bikin konten-konten olahraga di TikTok. di TikTok, iya. Itu ide siapa main TikTok? Aku. Berarti kemauan Mas Prabu mengikuti kamu main TikTok itu adalah sebuah ungkapan cinta yang luar biasa ya. Selain berikutnya yang kemana kita bahas, tetap di Rumpi. No Secret. Now left foot, right foot, now left foot, right foot, now left foot. One hand, two hands, hit your rollie, do your dance, Now lean with it, rock with it, lean with it, rock with it. Come together all over the world, from the hood to Japan, Harajuku girls. What? It's all love, but give it up, what? Come together all over the world, from the hood to Hit me one time, hit me two times, hit me three times. Let go.